حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate let's celebrate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang saya berada di SMP Pondok Pesantren Riyadul Jannah yang hari ini saya kunjungi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan hari ini saya akan menemui kepala sekolah dan kurikulum beserta guru daripada Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini untuk saya wawancari terkait tentang evaluasi pendidikan di pondok pesantren ini. Baik, langsung saja kita nanti bertemu dengan kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, saya sudah duduk bersama dengan kepala sekolah SMP Riyadul Jannah. Baiklah, ini dia Bapak Asep Sarifuddin SAG yang sekarang sedang santai di kantor SMP ya di Riyadul Jannah. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ingin saya ajukan kepada Ustadz terkait evaluasi pembelajaran di Riyadul Jannah. Mungkin yang pertama Ustadz, menurut Ustadz, apa sih evaluasi pembelajaran itu? Ya. Evaluasi pembelajaran adalah merupakan tolak ukur untuk menilai, mengetahui hasil yang akan dicapai atau telah tercapai di dalam proses pembelajaran. Makanya itu perlu diadakan evaluasi biar terukur ketercapaian pembelajaran tersebut. Baik. Kemudian seberapa penting arti evaluasi sistem pembelajaran bagi Bapak? Oh gitu. Tentunya sangat penting. Kalau misalnya pembelajaran tanpa ada evaluasi, maka itu tidak akan terukur keberhasilan mengajarnya. Makanya proses belajar itu penting, tapi hasilnya pun harus terukur sesuai dengan ketentuan dan target-target yang akan dicapai. Makanya itu merupakan tolak ukur keberhasilan baik yang akan dicapai oleh siswa itu sendiri, guru, bahkan lembaga pendidikan secara umum. Baik. Kemudian apa saja prinsip-prinsip dan bentuk evaluasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini, Ustaz? Iya. Kalau prinsip-prinsipnya jelas, yang pertama harus dengan objektif. Artinya objektif sesuai dengan adanya, artinya sesuai dengan faktanya dan bisa dikaji ulang dan bisa diteliti hasilnya oleh orang lain. Itu namanya objektif, sesuai dengan kenyataan. Jadi artinya penilaian tidak boleh subjektif, bukan subjektif. Yang kedua, prinsip-prinsipnya itu tidak menjatuhkan. Artinya menilai, tapi justru nanti ujung-ujungnya harus meningkatkan. Jadi gitu. Makanya memberikan evaluasi itu prinsipnya harus tidak menjatuhkan, harus bisa memotivasi anak, siswa, guru untuk meningkatkan hasil. Gitu prinsipnya. Itu prinsip itu. Dan yang ketiga tadi harus terukur. Terukur artinya semua orang ukurannya sama dan kemudian ada metodologi yang sama juga. Bentuk evaluasi yang diterapkan di sekolah ini apa, Pak? Ada evaluasi mandiri, artinya evaluasi diri ya. Artinya siswa bisa mengevaluasi diri. Ada juga bentuk evaluasi memang dilakukan oleh orang lain, evaluasi orang lain, dan ada evaluasi bersama.
semuanya bersama, maksudnya semuanya bisa menilai, itu bisa menilai. Jadi artinya diri sendiri juga bisa mengukur, orang lain juga bisa mengukur, dan kemudian yang lain pun bisa mengukur. Selanjutnya apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran, Pak? Iya, faktor pendukungnya tentunya harus ada metodologi yang jelas. Artinya seperti nilai kepribadian, nilai pengetahuan, nilai sikap. Tentunya itu kan ada rumusan-rumusan tertentu. Itu artinya kalau menggunakan rumusan-rumusan itu, maka itu bagus. Nah, jangan sampai nanti penilaian yang tidak terukur. Jadi terukur itu ya semuanya asal-asalan, dan kemudian tidak menggunakan teknologi atau metodologi yang sudah ditentukan. Baik. Untuk yang terakhir nih, Ustaz, Ya. apa saja hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran seorang siswa menurut Bapak? Iya, iya. Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Iya. siswa, ya, tentunya mungkin satu sarananya, artinya sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua adalah alat evaluasinya, ya, alat evaluasinya artinya ada. Dan yang ketiga tentunya kondisi siswa dan lingkungannya. Nah, itu saja barangkali yang terpenting dalam penilaian itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya sedang santai. Oke. Baiklah teman-teman, ya barusan adalah kepala sekolah daripada SMP Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang saya sedang bersama guru daripada SMP Pondok Pesantren Riyadul Jannah, dan yang sekarang akan saya wawancarai. Baik, ya. Ini Al Ustadz Syarif Muhammad Zain SPD. Beliau adalah salah satu guru di SMP Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik, kita langsung ke pertanyaan saja. Untuk yang pertama Ustadz, saya ingin bertanya terkait tentang evaluasi pembelajaran di Pesantren Riyadul Jannah ini. Yang pertama, menurut Ustadz, apa sih evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran itu adalah sarana untuk mengukur sejauh mana peserta didik paham atas apa yang kita ajarkan dalam kelas. Jadi sebagai alat ukur untuk mengukur sejauh mana siswa memahami atau tidaknya pembelajaran yang kita ajarkan di kelas. Oke, baik Ustadz. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seberapa penting arti evaluasi sistem pembelajaran menurut Ustadz? Evaluasi dalam pembelajaran sangat penting. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran harus ada yang namanya evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang kita ajarkan. Ketika kita melakukan evaluasi, kemudian mereka paham, itu syukur, alhamdulillah. Tapi ketika kita melakukan evaluasi, ternyata pemahaman mereka agak sedikit kurang. Misalkan kita melakukan evaluasi melalui soal. Nah, ketika jawabannya rendah, maka ada anak yang kurang paham dengan materi yang kita ajarkan. Nah, dari situ kita dapat mengukur, oh bagaimana caranya biar anak-anak ini paham atas apa yang kita ajarkan. Jadi sangat penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang kita ajarkan. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja bentuk evaluasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini, Pak? Kalau di sini karena memang basicnya pondok, ada 2 evaluasi yang kita lakukan, 3 mungkin. Yang pertama kita melakukan evaluasi dengan ujian lisan. Jadi kita mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan dengan lisan. Jadi dengan cara satu-satu kita bertanya mengenai materi yang kita ajarkan. Yang kedua, evaluasi berupa pengisian soal. Jadi seperti biasa, anak kita kasih soal, kemudian mereka menjawab dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, evaluasi dengan praktek.
Jadi sejauh mana mereka bisa mengaplikasikan apa yang telah mereka pahami ke realita atau ke kenyataan dari materi yang diajarkan. Oke. Seperti itu. Baik, kemudian yang keempat, Baik. kira-kira apa saja Ustadz faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran? Kalau faktor pendukung, alhamdulillah di sini sangat mendukung karena memang kita sifatnya boarding school, jadi hampir keseharian siswa kita pantau baik dari belajarnya, kemudian belajar yang formalnya maupun non formalnya. Jadi ketika anak kurang paham, kita bisa langsung memberikan arahan, bisa kita langsung memberikan tambahan dan lain sebagainya. Adapun hambatannya, saya rasa untuk hambatan untuk saat ini saya rasa tidak ada, karena memang di sekolah kita ini sistemnya boarding school, jadi untuk evaluasi sangat mudah kita lakukan, tidak hanya di jam formal ataupun tidak hanya ketika ujian, di luar itu pun kita bisa melakukan evaluasi dan anak pun bisa berinteraksi dengan kita, bertanya mengenai apa yang mereka belum paham. Oke. Baik Ustadz, untuk pertanyaan terakhir nih Ustadz, apa saja hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran? Yang mempengaruhi menurut saya yang paling dasar itu adalah sistem pengajaran. Jadi ketika seorang guru atau seorang pengajar, pendidik yang menjelaskan materi kepada siswa mengenai materi yang diajarkan, jikalau ia menjelaskannya dengan baik, tidak monoton, tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi ia mencampurkan dengan metode-metode yang lain sehingga anak paham dengan apa yang kita ajarkan, dengan apa yang kita sampaikan, itu akan jauh lebih baik. Seperti itu. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih Ustadz Syarif SPD. Semoga beliau selalu sehat dan selalu dalam naungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang saya sedang bersama Wakil Kepala Bidang Kurikulum, yaitu bersama dengan Al Ustadz Hendra yang sekarang ini akan saya wawancarai. Oke, baiklah teman-teman, saya sedang duduk bersama dengan Wakil Kepala Bidang Kurikulum, yaitu Ustadz Hendra SM. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, gimana kabar? Alhamdulillah saya sehat Ustadz. Afwan Ustadz, saya minta waktunya untuk mewawancarai Ustadz terkait dengan mata kuliah yang saya sedang lakukan tugasnya, yaitu tentang evaluasi pembelajaran Ustadz. Oh, baik. Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Menurut Ustadz, apa sih itu evaluasi pembelajaran? Baik. Menurut saya sendiri, evaluasi pembelajaran itu adalah sebuah bentuk di mana kita merecek kembali atau belajar untuk memahami kembali dari apa-apa yang sudah dipelajari sebelumnya dengan bentuk evaluasi. Baik Ustadz, untuk pertanyaan kedua Ustadz, seberapa penting arti evaluasi sistem pembelajaran bagi Ustadz? Menurut saya sangat penting dari dua sisi. Dari sisi guru juga bisa mengetahui kemampuan muridnya sejauh mana, juga bisa mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran dalam sebuah materi tersebut. Bagi siswa juga bisa mengukur sejauh mana mereka memahami sebuah pembelajaran yang kita sampaikan di kelas ataupun di tempat-tempat lain. Oke. Untuk selanjutnya Ustadz, apa saja bentuk evaluasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini Ustadz? Biasanya bentuknya seperti kayak tugas-tugas, seperti ujian atau ulangan, atau tugas keterampilan seperti bisa bikin kelompok seperti pembuatan sebuah proyek, atau mereka juga bisa mengamati dari sebuah kejadian dan lain sebagainya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya saat yang keempat, apa saja sih faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran? Oke, kalau menurut saya untuk faktor pendukungnya
mungkin kesinambungan antara guru dan murid pertama. Terus juga kedua, adanya tujuan yang jelas dari adanya evaluasi tersebut. Mungkin untuk penghambatnya seperti sarana prasarana yang mungkin belum terlalu memadai, sama kedua waktu pembelajarannya yang sangat singkat. Oke. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Ustaz. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran, Ustaz? Yang pertama itu adalah kemauan pertama. Kemauan untuk mempelajari sesuatu materi dengan sungguh-sungguh. Pertama itu kemauan. Kedua, keaktifan ketika mungkin belum memahami, ada keaktifan ingin untuk mau bertanya baik kepada teman ataupun kepada gurunya. Itu kedua. Ketiga, konsistensi serta pengamalan keilmuannya dalam keseharian. Itu yang menjadi faktor. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sudah mengganggu waktu mengajarnya untuk saya evaluasi, untuk saya wawancarai. Semoga sehat-sehat selalu, semoga berkah selalu Ustadz. Amin, amin, Oke, amin. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah teman-teman, alhamdulillah sudah saya wawancarai dari kepala sekolahnya, kemudian guru yang mengajar di sini, kemudian dengan wakil kepala bidang kurikulum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Muhammad Faisal Ghofari, mahasiswa Tarbiyah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.